Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihatul Akmaliyah dengan nomor induk mahasiswa 2352111111 dari kelas 1C Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ontologi, manfaat ontologi, objek kajian ontologi, aliran-aliran ontologi, dan metafisika. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah on atau ontos dan logos. Ontos sendiri artinya adalah ada atau yang ada, sedangkan logos adalah ilmu atau studi. Sederhananya, ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang yang ada. Sedangkan secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang akhirnya membuahkan pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985, pembicaraan ontologi berkisar pada persoalan bagaimana kita menerangkan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Perbincangan tentang hakikat berarti tentang kenyataan yang sebenarnya, bukanlah kenyataan semu ataupun kenyataan yang mudah berubah-ubah. Selanjutnya berikut beberapa manfaat mempelajari ontologi. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Dan yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Berikut merupakan objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, yaitu objek material atau material objek, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan, dan objek formal atau formal objek, yaitu objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Abdul Khabir 2009 menjelaskan ruang kajian ontologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yang ada atau being. Pada prinsipnya, ada itu ada dua, ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan, ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan yang diciptakan. Dua, yang nyata atau realitas. Masalah realitas dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Yang ketiga yaitu esensi dan eksistensi. Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Eksistensi pada hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal, serta bersifat aktual, dan eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan. Sedangkan esensi adalah ke masa laluan. Berikutnya merupakan aliran-aliran ontologi. Terdapat 6 aliran ontologi, yaitu monoisme, dualisme, materialisme, naturalisme, pluralisme, dan agnostisisme. Aliran yang pertama yaitu monoisme. Monoisme merupakan aliran yang mempercayai hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu, tidak mungkin dua. Baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monoisme selain Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel merupakan penerus kelompok monoisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Yang kedua yaitu dualisme. Dualisme meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Berhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Umumnya manusia mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap melalui panca indera, sedangkan kenyataan batin dapat diakui dengan akal dan perasaan. Yang ketiga yaitu materialisme.
Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah sesuatu kenyataan yang berdiri sendiri. Aliran ini menganggap bahwa hakikat benda adalah benda itu sendiri. Contohnya, hakikat kayu adalah kayu itu sendiri dan hakikat air adalah air itu sendiri. Yang keempat adalah naturalisme. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada. Yang lainnya di luar alam itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural di sana adalah segala-galanya yang meliputi benda dan roh. Selanjutnya yaitu aliran idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma, atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Yang terakhir yaitu agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Jadi menurut paham ini, kemampuan manusia itu sangatlah terbatas. Selanjutnya yaitu metafisika. Metafisika berasal dari kata meta yang berarti sesudah dan fisika berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Jadi, metafisika adalah ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Metafisika dapat dikatakan sebagai sebuah usaha sistematis dalam mencari hal yang ada di belakang hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendaan. Sehingga metafisika merupakan ilmu mengenai yang ada dan bersifat universal. Metafisika juga diartikan sebagai usaha untuk merumuskan suatu sistem pemikiran-pemikiran umum yang bersifat koheren, artinya pemikiran atau gagasan yang saling berkaitan, logis atau sistem yang seluruhnya bersifat konsisten, tunduk pada hukum-hukum penalaran dan bersifat rasio, serta pasti atau berlaku secara universal atau umum. Ilmu metafisika sering disebut juga sebagai ontologi, yaitu ilmu hakikat atau ilmu tentang yang ada. Adapun beberapa aliran metafisika, yaitu yang pertama monoisme. Monoisme yaitu aliran yang mengemukakan unsur pokok segala yang ada ini adalah satu. Selanjutnya dualisme, yaitu aliran yang berpendirian unsur pokok segala yang ada ini ada dua, yaitu materi dan rohani. Dan yang ketiga yaitu pluralisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa unsur pokok hakikat yang ada ini adalah banyak. Pluralisme berpandangan bahwa hakikat kenyataan ditentukan oleh kenyataan yang jamak atau berubah-ubah. Kesimpulannya, ontologi itu berkaitan dengan ilmu metafisika. Mengapa? Karena ontologi membahas hakikat yang ada, kemudian metafisika itu menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Kemudian pada suatu pembahasan, metafisika itu merupakan bagian dari ontologi. Namun pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisika. Karena itulah metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Mengenai ontologi dan metafisika, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.